Assalamualaikum, balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia punya area khusus di markas besar UNESCO. Wow, Indonesia disediakan ini ya, area khusus di UNESCO. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, berkali-kali saya pernah sampaikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan sosial di internasional. Bahkan organisasi internasional terbesar di dunia yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan telah memberikan tempat khusus bagi Indonesia. Apakah ini awal dari bangkitnya bangsa Indonesia seperti di masa lalu waktu masa Sriwijaya yang sejajar dengan dinasti Tang dan Romawi Timur pada abad ke-7 atau Majapahit yang sejajar dengan kerajaan Mongol pada abad ke-13? Bagaimana ceritanya? Lembaga internasional tersebut mau memberi tempat khusus bagi Indonesia di markas besarnya. Tanpa banyak basa-basi, yuk lanjut tonton videonya. Baru-baru ini bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Keputusan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42/28 secara konsensus dalam sesi pleno konferensi umum ke-42 pada Senin 20 November 2023 di markas besar UNESCO di Prancis. The Bahasa Indonesia as an official language of the General Conference contained in document 42C 28. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bersama dengan bahasa resmi PBB lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan bahasa Rusia, serta bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Dengan ditetapkannya hal ini, maka bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa dalam sidang. Selain itu, dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga UNESCO memberikan Indonesia sekaligus menjadi negara yang pertama yang mempunyai area khusus di markas besarnya bernama Archipelago Street alias Jalan Nusantara. Area ini adalah area khusus karya asli Indonesia yang telah diresmikan di markas besar UNESCO di Prancis. Tentu, suatu kebanggaan tersendiri, Bray. Artinya, bangsa Indonesia disejajarkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Karena dari 7.139 bahasa di seluruh dunia yang tersebar di 190 negara yang diakui oleh PBB, bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpilih menjadi salah satu dari 10 bahasa internasional tersebut. Gimana? Keren kan? Keren, no? Dipilihnya bahasa Indonesia, bro, tentu bukanlah tanpa alasan. Hal ini karena banyaknya jumlah penutur yang menggunakan bahasa Indonesia di seluruh dunia. Dari beberapa sumber yang admin dapatkan, jumlah penutur bahasa Indonesia lebih dari 300 juta jiwa yang berada di seluruh dunia serta digunakan oleh 52 negara, bos. Jadi berkembangnya itu kan di banyak negara juga gitu kan. Dengan kata lain, jumlah penutur bahasa Indonesia menempati urutan ke-7 atau kurang lebih sejajar dengan jumlah penutur yang menggunakan bahasa Prancis. Pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO bermula dari diskusi antara Dubes Republik Indonesia untuk Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO pada bulan Januari 2023 yang merekognisi potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2023 diadakan pertemuan antara Wakil Delegasi Tetap Kementerian Luar Negeri untuk membicarakan peluang dan strategi pengusulan bahasa resmi sidang umum UNESCO yang dilakukan dengan penyusunan naskah ajuan kepada UNESCO. Kemudian pada Maret 2023, perwakilan RI di Paris menyampaikan proposal nominasi bahasa Indonesia kepada Sekretariat UNESCO untuk dapat memasukkan agenda dalam sidang eksklusif UNESCO pada 10 hingga 24 Mei 2023. Dewan Eksklusif UNESCO pun menyetujui proposal pemerintah Indonesia untuk masuk sebagai agenda umum ke-42 UNESCO pada tanggal 7 hingga 22 November 2023. Berlanjut ke sidang umum UNESCO,
Delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Wakil Tetap untuk UNESCO, dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa mempresentasikan proposalnya di hadapan Legal Committee pada 8 November 2023 di kantor pusat UNESCO di Paris. Hebatnya, dalam pengajuan ini tidak ada satupun yang keberatan dari anggota komisi, dan Legal Committee pun menyetujui ajuan pemerintah Indonesia tersebut. Madam President, as we consider the prospect of Bahasa Indonesia being acknowledged as the official language of the General Conference of UNESCO, we envision a future marked by equitable information dissemination, inclusivity, and a deeper understanding and appreciation of our language and literature. Such acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable development. I thank you, Madam President. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Nah, jadi Indonesia disediakan area khusus gitu ya. Negara pertama nih, Indonesia negara pertama yang disediakan area khusus yang bernama Archipelago Street ya. Jadi di markas besar UNESCO, Indonesia negara pertama. Ini pencapaian besar ya, dimana ini area khususnya ini dikhususkan untuk karya-karya Indonesia gitu ya, karya-karya seni Indonesia gitu. Wah, bukan hanya bahasa Indonesia yang ditetapkan menjadi bahasa rasmi yang ke-10 di UNESCO, tapi juga diberikan area khusus gitu ya. Untuk Indonesia yang pertama ini diberikan area khusus di markas besar UNESCO guys. Jadi keren ya, ini pencapaian yang sangat besar gitu. Makin besarnya pengaruh Indonesia di di peringkat internasional gitu ya. Keren sekali ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.